Kalau sudah ditulis, langsung ditempel di atas ya.
bukan sebagai membuli, hanya saja ingin membagikan sedikit pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan dari calon guru penggerak anak dan itu melalui kegiatan modul 1 di tempat budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan suatu kebiasaan yang bernilai positif dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menunjukkan karakter murid. Nah, budaya positif ini dapat dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di kelas. Dan kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya dari karakter baik itu akan membentuk suatu budaya yang positif. Misalnya kita melakukan kebiasaan memberi salam ketika masuk kelas, itu juga termasuk kebiasaan positif sehingga nanti akan menjadi budaya positif yang dilaksanakan dalam sosial kelas. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan budaya positif di sekolah? Jadi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, terlebih dahulu kita harus mengetahui kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal. Nah, seperti contoh kasus yang terjadi di sekolah, misalnya di sekolah di kelas kita ya. Contoh kasusnya itu satu cerita anak yang ada yang selalu meminta bekal temannya. Bisa jadi dia selalu meminta bekal temannya karena orang tua di rumahnya tidak memberikan bekal di sekolah. Itu salah satu contoh studi kasus untuk kebutuhan dasar sebagai kebutuhan bertahan hidup. Jadi anak yang harus makan. Bisa saja dia melakukan mengambil makanan temannya karena dia tidak bawa bekal. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi setiap orang membutuhkan cinta dan sayang dari orang yang terdekat. Nah, contoh susah sebenarnya kita temui di sekolah yaitu misalnya ketika ada seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari temannya atau gurunya ataupun orang tuanya. Karena anak-anak suka berkelahi atau tantrum apapun itu untuk menarik perhatian kita sebagai guru. Misalnya berkelahi. Karena anak-anak kita itu berkelahi karena dia butuh perhatian dari kita sebagai seorang guru. Itu jadi kebutuhan dasar siswa kita yang kedua mungkin belum terpenuhi. Sehingga kita harus melihat bahwa ternyata siswa saya butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian yang kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Contoh kasusnya yang dasar kita lihat di sekolah, ada anak yang membawa bekal. Mereka setiap harinya ini terus atau nasi goreng terus dari rumah. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil bekal dari temannya. Yaitu karena anak itu merasa tidak bebas. Kenapa dia merasa tidak bebas? Karena dia tidak diberikan pilihan oleh orang tuanya yang hari ini kamu mau bawa bekal apa. Bisa saja orang tuanya tidak memberikan kebebasan. Nasi goreng saja kompor. Besok nasi goreng lagi, besoknya nasi goreng lagi. Jadi anak-anak itu merasa tidak bebas. Contoh halnya di kelas, selalu kita memaksakan kehendak kita sebagai guru. Kita tidak memberikan kebebasan kepada siswa kita bagaimana caranya dia belajar. Mungkin anak-anak itu dia suka cara belajarnya belajar sambil bermain. Sementara kita selalu menonton di papan tulis terus. Nah itu kita tidak memberikan kebebasan kepada anak-anak kita. Jadi kita tidak memenuhi kebutuhan dasar manusia yang yaitu kebebasan atau freedom. Kemudian kebutuhan
Bapak Ibu sering mengambil sejak kita suka membantu temannya. Mungkin anak-anak itu merasa senang kalau dia temannya jengkel, kayak lucu dia dan nanti kalau temannya menangis. Itu anak-anak itu bisa dengan kebutuhan dasar yang bagian yang keempat, yaitu tentang kesenangan belum dia dapatkan. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia yang kelima, yaitu tentang kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power ini di sini siswa kadang ada yang merasa suka membuli temannya. Dia akan merasa karena dia lebih percaya diri kalau misalnya dia temannya takut, terus temannya mengikuti perintahnya. Nah, itu dia ingin menunjukkan bahwa dia punya kebutuhan dasar power. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar dari siswa kita ini, perlu kita adakan dan namanya disiplin positif. Kenapa kita adakan disiplin? Terkadang kita harus tahu apa disiplin. Jadi disiplin itu berarti teratur dan patuh pada peraturan. Jadi kata disiplin sering juga kita hubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya itu berbeda. Beda disiplin dengan hukuman. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan disiplin. Justru itu merupakan salah satu alternatif terakhir yang memang perlu tidak digunakan sekali. Dan dijalankan adalah upaya pendisiplinan positif atau dengan cara yang lain. Tujuannya kita melakukan disiplin yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, seperti santun, jujur, peduli, dan memiliki karakter-karakter nilai-nilai kebaikan sehingga proses belajar Pancasila dapat tercermin dalam kehidupan. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar yang namanya proses belajar Pancasila, di mana kurikulum merdeka juga sudah diterapkan tentang proses belajar Pancasila. Kebetulan di sekolah kita juga sudah mengatur kurikulum merdeka belajar di kelas 1 dan kelas 4. Untuk memenuhi proses belajar Pancasila, kita harus mengetahui ada 6 yang termasuk proses belajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi 6 proses belajar Pancasila ini harus selalu kita terapkan di kelas kita untuk peserta didik di sekolah. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu berdiskusi sebentar, sedikit saja. Ini saya akan memberikan sebuah syarat yang akan masuk. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Pada jam pulang sekolah, Ibu Dina menawari Ibu Salma untuk pulang bersama dengan berboncengan di motor. Ibu Dina berkata, "Ayo Bu, ikut saya saja daripada naik ojek online, lumayan bisa hemat." Ibu Salma menjawab, "Tapi saya tidak punya helm Bu, gimana dong?" Ibu Dina menjawab, "Udah, ikut aja. Ini hari Sabtu, tidak ada polisi kok. Atau nanti kalau ada polisi di dekat lampu merah, nanti Ibu turun terus jalan sebentar, lalu saya jemput lagi. Bagaimana?" Nah, yang ingin saya diskusikan dengan Bapak Ibu yang pertama, jika Bapak Ibu adalah Ibu Salma, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang sikap Ibu Dina? Apakah Ibu Dina sudah menerapkan disiplin positif? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang studi kasus yang sudah berikut. Pak Syarul, bagaimana menurut Pak Syarul? Apakah kalau misalnya Pak Syarul jadi Salma, apa yang akan Pak Syarul lakukan?
Artinya sebenarnya yang belum menggunakan. Terima kasih Pak Syahrul. Saya juga sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Syahrul bahwa ketika saya menjadi bersama, maka saya tidak akan menerima ajakan dari Bu Dina karena ketika saya menjadi bersama, maka saya sudah melanggar peraturan yang ada, ya. Bukan berarti jadi kita menggunakan helm itu untuk keselamatan ya, bukan karena takut polisi. Sama halnya dengan siswa kita. Mungkin ada siswa kita tidak mendengarkan kita hanya karena dia takut dengan bapak ibu gurunya, bukan karena memang dia punya kesadaran tersendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Selanjutnya, untuk melakukan disiplin positif itu perlu adanya motivasi. Motivasi perilaku manusia. Atau terlebih dahulu kita harus tahu apa itu motivasi. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi itu ada motivasinya. Dari motivasi itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hubungan. Jadi seringkali kita dapatkan di kelas. Malah saya juga sering melakukan di kelas. Saya jujur, sebelum mengikuti guru penggerak saya masih banyak melakukan banyak kesalahan. Setelah mengikuti ini saya sudah melakukan pembenahan sedikit dan sedikit. Jadi menghindari ketidaknyamanan dan hubungan. Jadi murid kita itu biasa melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Nah ini merupakan suatu motivasi ekstrinsik yang dari siswa kita. Dia harus datang tepat waktu karena takut sama bapak ibu gurunya, bukan karena memang dia merasa bahwa saya harus datang tepat waktu untuk menghargai waktu, bukan karena takut sama bapak ibu gurunya, takut dihukum. Kemudian yang kedua, yaitu mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jujur, saya selaku guru masih sangat menerapkan ini, dan saya baru tahu bahwa ternyata memberikan penghargaan kepada siswa kita itu kurang efektif. Di mana siswa itu melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi siswa kita itu bukan melakukan disiplin positif karena memang karena keinginan dari dirinya sendiri, tapi karena dia mendapat imbalan atau hadiah dari bapak ibu gurunya. Kemudian yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Jadi siswa di sini ini merupakan motivasi yang paling bagus kita terapkan kepada siswa. Dan jujur saya sebenarnya bisa menerapkan karena yang namanya melakukan disiplin positif itu pasti butuh proses. Dan proses itu tidak mudah apabila kita melakukan suatu kegiatan kedisiplinan atau budaya positif. Nah di sini ketika motivasinya sudah di level ini menghargai nilai kebajikan dalam diri sendiri, murid itu melakukan disiplin karena memang dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dan itu merupakan motivasi intrinsik. Motivasinya memang dari dalam diri siswa itu, bukan karena orang tua, bukan karena dia takut hukum, bukan karena dia mendapatkan imbalan atau dia mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi yang paling bagus kita terapkan di siswa kita. Nah, bagaimana cara kita memberikan motivasi kepada siswa kita? Itu yang pertama yang harus kita lakukan itu membuat keyakinan kelas. Ini alhamdulillah saya sudah terapkan meskipun baru di semester kedua baru saya terapkan. Jujur dulu saya membuat peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Dan ternyata berbeda yang namanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, kenapa keyakinan? Bukan peraturan atau kesepakatan. Jadi menurut dosen, ini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasinya secara intrinsik atau dari dalam. Dengan meyakini sesuatu bahwa seseorang secara sadar atau
Jadi memang siswa yang membuat keyakinannya sendiri. Nah, kita sebagai guru untuk melaksanakan disiplin itu kita harus memiliki 5 posisi kontrol. Guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini, misalnya, karena kamu terlambat, silakan berdiri sampai yang pertama selesai. Itu ciri-ciri posisi kontrol kita guru sebagai penghukum. Jadi saya masih sering biasa melaksanakan posisi kontrol yang ini, penghukum. Padahal sebenarnya kalau bisa jangan dilakukan. Ini alternatif terakhir dan kalau bisa jangan dilakukan. Itu posisi kontrol penghukum. Itu memberikan hukuman kepada siswa tanpa memberikan pemahaman bahwa kamu salahnya ini, kamu ini. Kemudian posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Saya sering sekali melakukan posisi kontrol yang ini, yaitu membuat siswa merasa bersalah. Sebenarnya saya melakukan posisi kontrol ini membuat merasa bersalah dengan dasar bahwa saya ingin siswa saya tahu bahwa saya sedih atau marah ketika ada perilakunya yang tidak saya senangi. Itu harapan saya. Ternyata posisi kontrol membuat merasa bersalah itu berkurang efektif kita terapkan di kelas. Misalnya kayak gini, tolong ya, aku minta tolong sekali, tolong jangan duduk di kelas. Tidak kasihan sama ibu ya, dari teriak sampai dulu itu jadi sakit. Nah itu posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kita ingin siswa kita merasa bersalah, ya kan? Kita seperti itu, membuat siswa kita. Kamu tak kasihan lihat ibu capek begini mengajar dari pagi sampai siang, kamu kerjanya tidak segini. Itu posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Kenapa terlambat? Kemarin bisa tiga waktu kok, besok jangan terlambat lagi ya. Nah, posisi kontrol ini sebenarnya bagus. Hanya saja mungkin dan bisa terlalu sering kita gunakan di kelas, apalagi yang sampai berlebihan. Karena kadang siswa kita tidak memberikan batasan, sudah tidak membatasi dirinya, yang ini gurunya, dia guru saya siswa. Jadi kadang berlebihan. Jadi dia sudah melihat kita sebagai teman, sudah tidak melihat kita lagi sebagai seorang guru. Jadi ketika kita melakukan posisi kontrol ketiga ini harus kita memberikan batasan. Kemudian yang kelima, keempat, yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi pemantau ini artinya kita sudah ada pemberitahuan ke siswa kita. Kamu tidak boleh datang ke tempat, kamu harus datang ke tempat kuliah. Kalau misalnya satu siswa kita tidak datang ke tempat itu, langsung kita ingat konsekuensinya kalau terlambat lagi. Artinya siswa itu sudah kita berikan peringatan. Kemudian kita memantau. Ternyata siswa ini masih melakukan kesalahan yang sama. Ini posisi kontrol kita sebagai pemantau. Kemudian posisi yang terakhir dan yang paling bagus kita lakukan menurut saya itu posisi manajer. Karena ketika kita melakukan posisi manajer di sini kita bukan hanya memberikan dukungan kepada siswa kita, tapi kita ada tahu dulu apa sebab akibatnya siswa kita melakukan kesalahan. Nah, contohnya kayak gini. Apa kamu menyadari apa yang kamu lakukan ini? Kira-kira bagaimana agar kita memperbaiki ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Jadi kita memberikan pilihan kepada siswa kita, bukan kita yang memberikan penyelesaian. Biarkan siswa kita yang melakukan penyelesaian terhadap kesalahan yang dia berikan. Misalnya ada siswa kita yang berkelahi, kita bilang membela dan salah satunya, tapi kita harus tanya kedua belah pihak. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan posisi kontrol kita yang selalu manajer, yaitu melakukan pendekatan segitiga restitusi. Setelah segitiga restitusi ini pernah saya terapkan satu kali di kelas, dan alhamdulillah itu lumayan bagus dan insya Allah bagus. Kenapa? Karena restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
restitusi ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama, dapat memperbaiki hubungan kita dengan siswa. Kemudian yang kedua, bukan itu menebus kesalahan. Jadi pendekatan segitiga restitusi ini kita bukan fokusnya siswa menebus kesalahannya, bukan, tetapi dia bagaimana caranya mengetahui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi mereka tawaran. Jadi setelah ini apa yang akan kita lakukan? Jadi siswa yang akan menentukan sendiri apa yang akan dia lakukan, bukan kita yang memberikan paksaan. Kalau setelah yang hari ini, besok kita kasih keluar ya, bukan paksaan. Ya, kalau anak-anak yang bilang kalau saya berkelahi dari ini, kalau besok saya berkelahi itu saya akan menulis sebelum bar. Jadi dia yang akan memberikan tawaran kepada dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, yaitu menentukan untuk melihat ke dalam dirimu. Jadi dia akan melihat dirinya, oh saya salah. Baik tentang kesalahan saya seperti di sini. Saya harus memperbaiki kesalahan saya di sini. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Kemudian yang terakhir yaitu fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi kalau misalnya siswa kita terlambat datang ke sekolah, kita fokus karakternya, bukan belakangnya. Dia suka datang ke waktu. Oh ini anak ini bukan waktu mentong, bukan tidak. Kita harus fokus pada karakternya. Oh ini anak dia terlambat apa? Bisa saja karena apa? Jadi kita harus selalu fokus membentuk karakter anak-anak kita untuk selalu melakukan disiplin positif. Jadi bagaimana caranya kita untuk selalu menerapkan disiplin dengan melakukan pendekatan segitiga kesimpulan. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang melakukan kendala atau masalah di kelas, silakan melakukan pendekatan segitiga kesimpulan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya di sini melakukan pemaparan bukan berarti saya ahlinya, tapi saya hanya membagikan apa yang saya dapatkan dari kegiatan calon berkembang. Semoga Bapak Ibu juga bisa motivasi dan bisa dapat mengambil apa yang baik dari saya dan semua yang jelek dari saya buang, karena segala kebaikan yang ada pada saya itu datangnya dari Allah, segala keburukan itu datangnya dari saya pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala waktu dan tenaga yang diberikan oleh Bapak Ibu terkait kegiatan diseminasi saya. Mungkin terakhir saya bisa minta ke Bapak dan Ibu untuk melakukan menjawab atau menceritakan bagaimana pengalamannya satu di kelas, bagaimana pengalamannya di kelas menghadapi siswanya. Misalnya ada siswanya yang melakukan yang tidak sesuai dengan kegiatan kelas kita, mungkin bisa dibagikan ke forum ini. Mungkin bisa Bapak Ibu bisa membagikan kegiatan mungkin ada bisa dibagikan terkait siswanya yang misalnya suka kenapa atau suka apa atau suka tidak hadir, mungkin bisa dibagikan ke forum ini. Silakan. Di kelas 5 mungkin ada, tapi sampai sekarang saya belum menemukan solusi. Saya menjadi satu siswa yang kemudian berkata sama perannya apa dengan perannya di sekolah. Ini saya melakukan apa karena ini seperti yang kita bilang tadi, kita tidak boleh sebagai anak sama karena baca maka saya lakukan sampai merekam suaranya untuk mengajak dia untuk tidak menaikkan ke kelas dalam nantinya, dan dia kalau apa pasti tidak ada gangguan sama sekali. Yang menyukai anak saya ini sebenarnya apa yang harus saya lakukan kepada anak tersebut agar dia tidak seperti itu lagi.
mungkin bisa diberikan keyakinan kelas dulu. Kita kumpulkan satu kelas di dalam satu kelas dulu sebelum pembelajaran dimulai apapun itu kita buat keyakinan kelas biar mereka yang buat keyakinan sendiri. Nah, kita ada berikan SPS dengan kamu buat keyakinan kelas dan apa yang kami minta. Pasti semua siswa kita akan menuliskan semua keyakinan itu. Kemudian setelah membuat keyakinan itu, kita harus berikan kesempatan kepada siswa kita apabila keyakinan kelasnya jelas, kita akan memberikan konsekuensi. Dan itu telah disampaikan kepada orang tuanya. Karena jujur pasti ini tidak seorang guru itu tidak bisa kerja sendiri. Kenapa? Karena kita dulu waktu kita cuma berapa? 4 sampai 5 jam di sekolah. Yang punya waktu lebih banyak adalah orang tua. Jadi kami kita pendekatan kepada orang tuanya. Dan kebetulan saya juga tahu dari orang tuanya kurang dapat diberikan pemahaman. Jadi mungkin perlu memang kita lakukan masalah yang kita itu sudah sangat parah. Sebenarnya masalahnya sudah harusnya sudah ditangani setelah sekolah, sudah ada masalah yang ditangani tanpa kelas. Kalau misalnya wali kelas sudah tidak bisa memberikan solusi meskipun dia sudah melakukan keyakinan kelas, sudah pertama melakukan keyakinan kelas, membuat konsekuensi, kemudian itu masih belum bisa dilaksanakan,